Perintah Kaisar Naga. Bab 121 sampai dengan 130. Audiobook Novel Silat. Episode 13. Plak. Saat Billy membuka mulutnya, dia ditampar lagi oleh Dev. Dev. Plak. Saya. Plak. Pada akhirnya, tiap kali Billy membuka mulutnya, Dev menamparnya, dan seluruh wajahnya menjadi kepala babi. Billy ketakutan dan menatap Dev dengan ngeri, tetapi dia tidak berani membuka mulutnya lagi. Dan semua orang memandang Dev dengan ngeri, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kemudian Ivana duduk dengan gemetar di sekujur tubuhnya, bibirnya bergetar, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia takut Dev juga akan memukulnya. Namun, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Junior. Sebagai manajer umum perusahaan, sekarang seorang staf mengalahkan manajer departemen di depan umum. Hal semacam ini pasti sangat buruk. Semua orang ingin melihat bagaimana Junior menanganinya. Tetapi bertentangan dengan harapan semua orang, wajah Junior suram, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana di seluruh ruang pribadi menjadi sangat tertekan dan sunyi. Ayo, pesanlah saja beberapa makanan. Setelah beberapa menit hening, Junior akhirnya berbicara. Pidato tiba-tiba Junior membuat semua orang merasa sangat aneh. Mereka tidak mengerti bahwa ini masalahnya. Mengapa Junior menyuruh Dev untuk makan? Dia harus dipecat di tempat dan biarkan dia keluar. Mungkinkah Dev ada hubungannya dengan Junior? Mustahil. Sikap Dev berbicara dengan Junior barusan, jelas keduanya tidak seperti teman. Semua orang sedikit bingung, dan mereka benar-benar tidak tahu di mana Dev memiliki keberanian untuk melawan Billy, tetapi Junior tidak peduli. Mona terus menggosok pipi bengkak Billy, menatap Dev dengan penuh amarah. Segera, beberapa pelayan datang, membawa hidangan lezat. Setiap hidangan bernilai banyak uang, dan terlihat sangat menggugah selera. Setelah melihat meja hidangan ini, mata semua orang akhirnya beralih dari Dev, dan mereka semua meneteskan air liur. Dev mengambil sumpit dan mengambil suapan pertama. Tindakan Dev, meskipun semua orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang berani berbicara saat ini. Lagi pula Junior tidak berbicara, apalagi yang bisa mereka katakan. Semua orang makan bersama, jangan ditahan. Setelah Junior berbicara, sekelompok orang tidak bisa membantu tetapi mulai melahap. Mereka hanyalah sekelompok pekerja paruh waktu. Bagaimana mereka bisa makan makanan enak seperti itu? Melihat makanan lezat di depannya, mata Yvonne panas, tetapi dia mampu mengendalikannya, dan dia tidak terburu-buru seperti orang lain. Tapi ini akan sangat merugikan. Makanan yang ingin saya makan akan direnggut oleh orang lain dalam sekejap mata. Dev melihat bahwa Yvonne sedikit malu, jadi dia mulai melayani Yvonne. Han, kamu makan lebih banyak, bagaimanapun, kamu tidak menghabiskan uang, tidak makan untuk apa-apa. Segera, mangkuk Yvonne diisi oleh Dev. Melihat Dev seperti itu, Junior menunjukkan sedikit penghinaan. Dia ingin tahu mengapa Yuki menyukai Dev seperti ini. Selama makan, Junior tidak menggerakkan sumpitnya, tetapi terus melihat arlojinya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kakak Dev, aku akan pergi ke kamar mandi. Yvonne bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Setelah keluar selama beberapa menit, Yvonne berlari kembali dengan panik, dan duduk di samping Dev dengan wajah pucat. Yvonne, ada apa? Dev bertanya. Tidak ada, Yvonne buru-buru menggelengkan kepalanya. Tetapi tepat setelah Yvonne selesai berbicara, pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka, dan kemudian 4 pria kekar masuk. Gadis kecil, jika kamu menabrakku, lari tanpa meminta maaf kepada kakakku? Salah satu pria besar berkata kepada Yvonne. Aku tidak bermaksud, maaf. Yvonne bangun dengan tergesa-gesa dan mengikuti beberapa pria besar untuk meminta maaf. Ketika yang lain melihat seseorang tiba-tiba masuk, mereka semua ketakutan. Hanya Junior yang menunjukkan senyum tak terlihat. Orang yang dia tunggu akhirnya tiba. Keempat pria besar ini adalah orang-orang di belakang Hercules, yang baru saja ditemui Junior. Maaf dan ini sudah berakhir?
Kamu menabrak saudaraku, setidaknya kamu harus membayar minuman untuk saudaramu. Pria besar itu berkata dengan senyum jahat. Kalau begitu kamu akan bersulang untukku. Yvonne tidak takut minum, dan dia juga memiliki kemampuan untuk minum. Setelah menuangkan 2 gelas anggur, Yvonne memberi pria besar itu segelas. Saya melihat bahwa ketika pria besar itu mengambil gelas anggur dari tangan Yvonne, dia dengan sengaja menyentuh tangan Yvonne, yang membuat Yvonne berteriak, dan kemudian gelas anggur itu jatuh ke tanah, dan anggur di dalamnya juga tumpah oleh pria besar itu. Perang. Sial, berani membuang anggur. Ketika pria besar itu marah, dia harus bersiap untuk bertindak. Dev bangkit dan menarik Yvonne di belakangnya, memandang pria besar itu dengan dingin dan berkata, "Aku minta maaf padamu untuknya." Pria besar itu diam-diam melirik Junior. Junior mengedipkan mata putus asa, dan pria besar itu langsung mengerti bahwa orang di depannya adalah orang yang ingin dihadapi Junior. "Apa yang kamu meminta maaf untuknya?" Pria besar itu mengulurkan tangan dan meraih kerah Dev, siap membawa Dev keluar dari kamar pribadi. Sekarang mereka tahu siapa itu, mereka dapat menariknya ke tempat tersembunyi dan langsung membunuh Dev. Jika Dev terbunuh di sini, akan ada terlalu banyak orang. Dev langsung meraih pergelangan tangan pria besar itu, memutarnya sedikit, dan pria besar itu melepaskannya dengan kesakitan. "Aku benci orang mencengkeram kerahku. Kali ini aku hanya peringatan kamu." Dev berkata dengan ringan. Pria besar itu melihat pergelangan tangannya yang merah, sedikit kejutan muncul di matanya. Melihat Dev berani berbicara seperti ini, Junior juga sedikit terkejut, tetapi semakin banyak Dev melakukannya, semakin cepat dia akan mati. "Wah, apakah kamu mencoba untuk melawan? Apakah kamu mampu bertarung denganku?" Pria besar itu berkata kepada Dev. "Tidak masalah." Dev berkata dengan acuh tak acuh. "Kakak Dev." Melihat Dev pergi dengan orang-orang itu, Yvonne buru-buru menarik Dev. "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Dev tersenyum pada Yvonne dan berjalan langsung keluar. Melihat Dev mengikuti beberapa pria besar keluar, Yvonne buru-buru ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Mona. Han, apa yang kamu lakukan?" Orang-orang ini sangat ganas. Karena Dev berani keluar, dia pasti yakin. Mona membujuk Yvonne, tetapi dia berharap Dev dipukuli sampai mati. Dan Junior melihat bahwa Dev dibawa pergi, dan senyum di wajahnya bahkan lebih kuat, dan dia melambai kepada orang-orang yang sudah pucat karena ketakutan, semuanya lanjutkan. Melihat apa yang dikatakan Junior, semua orang duduk kembali di kursi mereka, dan suasana menjadi lebih aktif. "Orang ini Dev, lebih baik dibunuh." Billy berkata dengan keras. Sekarang wajahnya masih sangat sakit, dan dia telah lama membenci Dev di dalam hatinya. Sekelompok orang juga setuju, tidak ada yang peduli dengan keselamatan Dev, hanya Yvonne yang khawatir sepanjang waktu. Tepat setelah makan malam yang ceria di kamar pribadi, Dev mengikuti keempat pria besar itu ke halaman belakang. Melihat jumlah orang di halaman belakang semakin langka, keempat pria besar itu langsung mengepung Dev. Dev memandang keempat orang itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Kamu memiliki begitu banyak aura pembunuh, apakah kamu mencoba membunuhku?" "Nak, seseorang membeli hidupmu, jangan salahkan saudara-saudara kita. Kamu hanya bisa menyalahkan hidupmu yang buruk, aku akan melakukannya dengan cepat, sehingga kamu akan lebih sedikit menderita." Pria besar yang baru saja dicubit oleh Dev itu berkata, pergelangan tangannya sakit. Kata-kata itu jatuh, dan keempat pria besar itu mengeluarkan belati mereka satu demi satu, menatap Dev dengan mata membunuh. "Aku sekarat, bisakah kamu memberitahuku siapa yang ingin membeli hidupku?" Dev melirik belati di tangan keempat pria besar itu, dan kemudian bertanya dengan ringan. "Tidak, ini aturannya." Salah satu pria besar menggelengkan kepalanya. "Karena aku tidak bisa, maka aku akan bertanya pada bosmu." Seperti yang dikatakan Dev, dia berjalan menuju kantor manajer di lantai atas. Keempat pria besar itu tercengang, mereka tidak berpikir bahwa Dev tidak takut pada mereka sama sekali, dan ada sedikit penghinaan di wajahnya. "Tangkap dia."
Dengan mengatakan itu, keempat pria besar itu mulai bekerja bersama, dan belati yang cerah menikam ke arah Dev. Dev bahkan tidak melihat keempat orang itu, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan pergelangan tangan keempat orang itu tiba-tiba terasa hancur oleh sesuatu, dan kemudian belati di tangannya jatuh ke tanah. Kali ini, keempat orang itu tercengang, menyaksikan Dev berjalan ke dalam gedung dengan kaget, dan kemudian berjalan ke atas. Tak satu pun dari mereka bereaksi sekarang, dan mereka bahkan tidak melihat Dev menyentuh mereka, tetapi belati di tangannya jatuh seperti ini, dan ada jejak merah darah di pergelangan tangan semua orang. Tidak sampai Dev menghilang, keempat pria besar itu bereaksi dan buru-buru mengejar Dev. Pada saat ini di kantor manajer, Hercules sedang melihat keluar jendela, memegang cerutu di satu tangan, alisnya sedikit mengernyit. Awalnya, pasukan bawah tanah di Hongcheng dibagi menjadi dua. Aula Harimau dan Gang Naga Api mereka dianggap setara dalam kekuatan. Adapun geng kecil lainnya, mereka bisa diabaikan. Hanya saja Stanley, pemimpin Geng Naga Api, terluka beberapa waktu lalu, dan semua urusan Geng Naga Api diserahkan kepada Hercules. Saat ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Dengan absennya Stanley yang bertanggung jawab, jika Yansen memimpin kelompoknya untuk menyerang, Geng Naga Api tidak akan membayarnya kembali. Tidak bisa menghentikannya. Apalagi saat Hercules melihat Dev melukai Stanley dengan matanya sendiri, Hercules sangat terkejut dengan kekuatan Dev. Dia tidak tahu di mana Yansen menemukan penolong yang begitu kuat. Namun, Stanley sudah pergi ke tuannya, Timotius. Selama Timotius bisa tiba, kekuatan Geng Naga Api dan Aula Harimau akan seimbang. Ledakan. Saat Hercules sedang melihat keluar jendela dan memikirkan masa depan Geng Naga Api, tiba-tiba ada suara keras dan pintu kantor ditendang terbuka. Hercules langsung marah, dan tanpa menoleh, dia berteriak. Siapa yang masuk ke kantorku tanpa mengetuk pintu? Tetapi begitu Hercules selesai berbicara, ketika dia menoleh, dia tercengang, dan kemudian matanya menunjukkan kengerian. Karena dia melihat Dev yang melukai Stanley, berdiri di depannya saat ini. Dev tidak mengenal Hercules. Lagi pula, di perjamuan Elias Gu, Stanley membawa banyak orang, tetapi mereka semua tidak melakukan apa-apa. Hanya Stanley yang melawan Dev dan terluka oleh Dev. Apakah Anda manajer Labodega ini? Dev bertanya, menatap Hercules yang terkejut. Melihat Dev tidak mengetahui identitasnya, Hercules segera mengangguk dan berkata, "Ya, saya manajernya, ada apa denganmu?" "Baru saja bawahanmu mengatakan bahwa seseorang membeli hidupku. Aku datang untuk bertanya, siapa yang akan membeli hidupku?" Dev menarik kursi dan duduk langsung di atasnya. "Membeli hidupmu?" Hercules sedikit mengernyit, tetapi kemudian matanya tiba-tiba terbuka, dan seluruh orang mulai sedikit gemetar. Dia ingat bahwa Junior memintanya untuk membunuh seseorang. Itu tidak akan begitu kebetulan. Lalu orang yang ingin dibunuh Junior adalah iblis di depannya, kan? Tepat ketika Hercules tidak tahu bagaimana menjawab, keempat pria besar itu juga bergegas masuk. "Kakak, anak ini memiliki kekuatan. Kami berempat bukan lawannya, jadi dia berlari." Salah satu pria besar berkata kepada Hercules. Kali ini, Hercules hampir lumpuh di tanah. Tampaknya orang yang diminta Junior untuk dibunuh adalah Dev di depannya. Hercules menyesalinya, mengetahui bahwa itu adalah Dev, apalagi 1 juta, dia tidak akan berani memberinya uang. Stanley sangat kuat, dan Stanley dikalahkan oleh Dev. "Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Jika saya tahu, saya tidak akan berani kepada saya meski diberi 100 keberanian." Ketika Hercules melihat kali ini, dia hanya bisa meminta maaf kepada Dev. Ini dianggap sebagai pria yang harus menundukkan kepalanya di bawah atap. "Anda kenal saya?" Dev sedikit mengernyit. Hercules tersenyum canggung, "Saya melihat Tuan Chen di perjamuan Elias Gu, dan pemimpin kami dilukai oleh Tuan Chen. Karena kamu tahu bahwa aku menyakiti Stanley, mengapa kamu tidak membalas dendam kepadaku? Dan kenapa kamu malah bersikap sopan padaku?" Dev sangat bingung. Aula Harimau dan Gang Naga Api selalu berselisih. Sekarang Dev melukai Stanley. Dikatakan bahwa orang-orang dari Gang Naga Api bertemu dengannya dan mereka adalah musuh.
Tapi Hercules di depannya ini sopan padanya dan berbicara dengan sangat hormat. Tuan Chen bercanda. Dengan kemampuan Tuan Chen, kecuali saya tidak ingin hidup, bagaimana saya berani membalas dendam kepada Tuan Chen? Hercules berkata jujur. Dev tersenyum, dia tidak pernah berpikir bahwa Hercules ini cukup jujur, seorang pria yang bisa membungkuk dan berbaring, dia bisa dianggap sebagai pahlawan. Sekarang katakan padaku, siapa yang ingin membeli hidupku? Dev bertanya. Junior, dia memberiku 1 juta untuk melakukan ini, Hercules berani menyembunyikannya, dia tidak akan kehilangan nyawanya karena beberapa aturan. Dev tersenyum dingin, dia sudah lama menduga bahwa inilah yang dilakukan Junior. Berbalik dan berjalan keluar dari kantor, Hercules menyadari bahwa dia sudah basah kuyup. Kakak, apakah pemimpin benar-benar terluka oleh orang ini? Dia terlihat terlalu muda. Setelah Dev pergi, seorang pria besar bertanya dengan kaget. Hercules berkata dengan wajah muram, beritahu ini pada semua orang, tidak ada yang diizinkan memprovokasi binatang jahat ini untukku sampai pemimpin geng kembali. Dipahami. Mengangguk, keempat pria besar itu segera turun untuk memberitahu. Di kamar pribadi saat ini, Junior dan orang-orangnya sudah bersenang-senang minum. Ketika dia melihat Dev dibawa pergi, Junior sangat senang, dan Billy juga sangat senang. Seorang manajer umum, seorang manajer departemen, dan 2 orang bahagia, begitu juga yang lainnya tidak bahagia. Puas, Junior bangkit dan melambaikan tangannya, saya cukup sampai sini hari ini, dan saya harus bekerja besok. Saya harap departemen penjualan Anda akan melakukan pekerjaan yang gigih. Junior banyak minum karena dia bahagia, dan wajahnya merah. Sejak Junior mengumumkan pembubaran, tidak ada yang berani tinggal, jadi mereka semua bangkit dan bersiap untuk pergi. Kakak Dev belum kembali, bukankah kita harus menunggunya? Melihat semua orang pergi, Yvonne bertanya dengan cemas. Yvonne, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Xing? Mari kita kembali beristirahat dan bekerja dengan baik besok. Apakah kamu tidak mendengarkan Tuan Xing? Billy berteriak pada Yvonne. Yvonne tampak gugup, dia tidak berani menentang Junior, tetapi dia khawatir tentang keselamatan Dev. Han, jangan khawatir tentang Dev, mungkin orang ini sudah menyelinap pulang, ayo kembali dulu. Mona membujuk Yvonne. Melihat ini, Yvonne hanya bisa kembali dan melihat-lihat dulu. Di sisi lain, Junior mengangkat sudut mulutnya sedikit dan mencibir dalam hatinya, Dev tidak akan pernah kembali. Tetapi ketika semua orang hendak pergi, pintu kotak pribadi didorong terbuka, dan Dev masuk. Dev? Acuh! Ketika mereka melihat Dev masuk, semua orang tercengang. Mereka berpikir bahwa ketika Dev keluar, dia dipukuli dan tidak bisa bergerak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Junior, yang sudah setuju untuk membantunya menyingkirkan Dev. Mengapa Dev tiba-tiba muncul lagi? Kakak Dev. Tuan Harimau. Melihat Dev kembali, Yvonne melompat dengan gembira. Kamu, bagaimana kamu bisa kembali? Junior bertanya tidak percaya. Dev tersenyum dingin, masalahnya sudah selesai, tentu saja saya akan kembali. Bukankah manajer umum Xing ingin saya kembali? Junior melihat makna main-main di mata Dev. Untuk beberapa alasan, tubuhnya bergetar, dan dia buru-buru menjadi tenang dan berkata, jika saya memiliki harapan atau harapan, kembalilah ketika Anda kembali. Dev, ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk kembali. Kami sudah kenyang. Jika kamu ingin makan, ada beberapa sisa di sini. Kamu bisa memakannya, dan sisanya sia-sia. Billy memandang Dev dengan mengejek dan berkata. Yang lain juga tertawa, dan tawa itu penuh ejekan terhadap Dev. Kenapa, mulutmu tidak sakit lagi? Dev memandang Billy dan mencibir. Billy tertegun sejenak, sangat takut sehingga dia secara naluriah mundur, menutupi wajahnya dengan tangannya. Billy, abaikan dia, ayo pergi. Mona juga takut Dev melakukan sesuatu, jadi dia menarik Billy. Semua orang berjalan keluar dari kotak pribadi, dan pada akhirnya hanya Dev dan Yvonne yang tersisa. Kakak Dev, jika kamu lapar, ayo pergi ke warung makan, jangan makan makanan sisanya. Yvonne berkata kepada Dev.
apakah kamu belum kenyang? Dev memandang Yvonne dengan heran dan bertanya. Kamu baru saja dibawa pergi, dan aku mengkhawatirkanmu, jadi. Yvonne menundukkan kepalanya. Dia khawatir tentang keselamatan Dev sekarang, jadi dia tidak punya nafsu makan. Melihat Yvonne seperti itu, Dev merasa sedikit bersalah, dan tersenyum ringan. Ayo, kita pergi ke warung makan. Dev membawa Yvonne keluar. Di luar La Bodega, Billy dengan hormat membuka pintu mobil untuk Junior. Tuan Singh, masuk ke mobil. Junior melangkah dengan satu kaki, tetapi akhirnya mundur dan berkata, kalian pergi dulu, aku lupa masih ada hal yang harus aku urus. Junior ingin naik dan bertanya pada Hercules apa yang sedang terjadi. Jika tidak berhasil, dia harus mendapatkan uangnya kembali. Ada apa dengan General Manager Singh? Saya dapat membantu Anda menghadapinya. Pada saat ini, Dev berjalan keluar dengan Yvonne, dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Dev, kamu pikir kamu siapa? Kamu juga bisa menangani urusan Presiden Singh. Billy mendengus dingin, dan kemudian dengan hormat berkata kepada Junior, Presiden Singh, ada apa? Aku bisa membantumu menanganinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Beberapa urusan pribadi saya, Anda pergi saja dulu. Setelah Junior selesai berbicara, dia melirik Dev dan kembali ke La Bodega. Dev, bukankah kamu datang menggunakan Bentley? Kalau begitu pergi sekarang, apakah kamu punya Bentley untuk menjemputmu? Aku belum melihat Bentley, bisakah kamu meminta temanmu untuk datang dan biarkan aku melihat? Ivana tiba-tiba berkata kepada Dev dengan ekspresi mengejek. Ya, aku juga ingin melihat Bentley. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa yang disebut teman Dev ini. Jangan memakai Bentley ketika kamu datang, dan naik keledai listrik kecil ketika kamu kembali. Semua orang menertawakan Dev. Kenapa aku harus membiarkanmu melihat? Dev mencibir. Kamu hanya membual, kamu tidak punya teman yang bisa membeli Bentley. Biaya pemaksaan sekarang terlalu rendah. Jika pemaksaan melanggar hukum, dia pasti sudah ditangkap sejak lama. Bahkan jika dia berpura-pura tidak melanggar hukum, dia sudah ditangkap. Kamu lupa bahwa Dev baru saja keluar dari penjara. Semua orang bernyanyi dan menyerang Dev. Mereka melakukan ini sepenuhnya untuk menyenangkan Billy. Saya tahu bahwa Dev keluar dari penjara dan langsung diselingkuhi. Dengan kemampuan seperti ini, apa yang Anda sombongkan di depan kami? Melihat semua orang mengatakan ini, Billy langsung membengkak, melupakan rasa sakit di wajahnya sekarang, dan mengejek Dev. Wajah Dev tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya. Melihat Dev akan bergerak, Billy tahu dia takut, jadi dia buru-buru menutupi wajahnya dengan tangannya dan bersembunyi di belakang Mona. Dev, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan menyelesaikannya denganmu. Mona memelototi Dev. Kakak Dev, lupakan saja. Yvonne juga memegang lengan Dev dengan erat. Dev memandang Mona seperti itu, dan akhirnya meletakkan tangannya. Jika dia dan Mona terlalu kaku, dan ketika Derry berbicara dengan orang tuanya, orang tua pasti akan khawatir. Melihat Dev meletakkan tangannya, Billy langsung menegakkan punggungnya lagi, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sebuah Bentley datang dengan cepat, dan kemudian berhenti dengan mantap di depan semua orang. Semua orang tercengang beberapa saat setelah melihat Bentley ini. Dev juga tertegun sejenak. Dia bahkan tidak memikirkan Jansen, yang telah menunggunya. Dan Yvonne langsung berteriak gembira setelah melihat Bentley ini mobilnya, kakak Dev ada di sini di mobil ini. Saya melihat bahwa setelah Bentley berhenti, seorang pemuda berjas turun dan berjalan di depan Dev, dan berkata dengan hormat. Tuan Chen, silakan masuk ke dalam mobil. Dev tersenyum kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jansen akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Sepertinya dia tahu bahwa dia takut orang lain akan mengetahui hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, reputasi Jansen di Hongcheng tidak terlalu bagus. Yvonne, ayo masuk ke mobil dan makan di warung makan. Dev berkata ringan kepada Yvonne. Yvonne tampak terkejut dan mengangguk senang. Dia belum pernah mengendarai Bentley sebelumnya.
Ketika dia masuk ke mobil, Dev dengan sengaja menurunkan jendela mobil, menatap semua orang dengan sedikit mencibir di wajahnya dan berkata, "Aku pergi dulu." Segera, Bentley menghilang, hanya menyisakan Billy dan sekelompok orang yang berdiri tercengang. Sial, anak ini benar-benar duduk di Bentley, ini terlalu luar biasa. Bukankah Bentley ini benar-benar milik temannya? Semua orang tercengang. Apa yang luar biasa, bukan hanya menyewa Bentley, bah. Billy meludah dengan keras, lalu masuk ke mobil dan pergi. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga bubar dengan tergesa-gesa, dan kembali ke rumah masing-masing. Di kantor La Bodega, Junior menemukan Hercules dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Saudara Hercules, saya selalu mendengar bahwa geng naga api memiliki aturan ketat dan tidak pernah melewatkan apa yang mereka janjikan. Mengapa Dev masih hidup hari ini, dan dia tidak terluka sama sekali? Junior menanyai Hercules. Menghadapi pertanyaan Junior, Hercules perlahan bangkit, dan segera setelah berjalan ke Junior, dia menampar wajah Junior dengan keras, menjatuhkan Junior langsung ke tanah. Begitu Junior jatuh ke tanah, keempat pria besar itu menaruh belati di leher Junior, yang membuat Junior sangat takut. Kamu hampir membunuh Laozu, dan kamu berani meminta Laozu untuk menanyakan kesalahannya. Jika bukan karena 1 jutamu, Laozu akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan hari ini. Hercules meraung keras pada Junior. Kali ini, Junior hampir bodoh. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan Hercules dan mengapa dia tiba-tiba marah padanya. Kakak Hercules, aku tidak berani menyakitimu, tetapi masalahnya tidak selesai, kamu harus memberiku 1 juta, kamu tidak bisa. Sebelum kata-kata Junior selesai, belati pria besar itu sedikit dipaksakan, dan leher Junior langsung berdarah. Mengapa kamu berbicara dengan saudara Hercules? Apakah kamu tidak tahu aturan kami? Tidak mungkin mengambil uang yang ada di tanganku. Pria besar itu meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Junior yang ketakutan ini, dia merasakan belati dingin di lehernya, dan dia tidak lagi berani mengatakan sepatah kata pun, apalagi meminta uang. Pergi, masalah hari ini, jika aku mendengar setengah kalimat di mulut orang lain, aku akan membunuhmu. Hercules mengancam Junior. Lagi pula, meskipun bisnis mereka bukan bisnis yang serius, ini juga tentang kredibilitas. Jika ini tersebar, siapa yang akan menemukan mereka untuk menangani berbagai hal? Jika bukan karena Dev kali ini, Hercules tidak akan seperti ini. Junior diusir, dan seluruh orang tampak sedikit tersesat. Tidak ada 1 juta kerja keras dan serius, dan pada akhirnya, tidak ada hubungannya dengan Dev, bahkan cedera. Junior merasa terlalu buruk. Juga memegang lengan Dev dengan erat. Junior berjalan keluar dari La Bodega dan berteriak dengan sekuat tenaga, menyadari ketidakpuasannya. Braga Street adalah jalan makanan ringan yang terkenal di Hong Cheng. Sulit untuk melihat satu orang di sini pada siang hari, tetapi pada malam hari, sangat panas di sini, dan ada kedai makanan di kedua sisi jalan. Dev mengikuti Yvonne untuk menemukan warung makan dan duduk. Setelah memesan sesuatu yang dia suka, dia menunggu dengan lambat. Karena ada begitu banyak orang, butuh waktu lama untuk menunggu. Kakak Dev, Bentley itu terlalu nyaman untuk diduduki sekarang, apakah itu benar-benar milik temanmu? Yvonne bertanya pada Dev dengan penuh semangat. Tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu? Yang baru saja mengemudi adalah sopir temanku. Dev tidak berbohong. Meskipun Jensen adalah bawahan Dev, dia juga seorang teman. Bisnis apa yang dilakukan temanmu? Terlalu kaya. Yvonne sangat penasaran, apa sebenarnya yang dilakukan teman Dev? Aku tidak tahu, itu hanya beberapa perdagangan atau sesuatu. Dia masih lajang, tapi dia sedikit lebih tua, atau aku akan memperkenalkannya padamu. Jika Jensen tidak terlalu tua, bukan tidak mungkin bagi Dev untuk memperkenalkan Jensen kepada Yvonne. Aku tidak menginginkannya, aku ingin mencari kakak Dev sepertimu. Yvonne memandang Dev dan berkata dengan cinta di matanya. Melihat ini, Dev buru-buru memalingkan wajahnya ke samping, tidak berani menatap mata Yvonne. Hidangannya sudah datang, ayo pesan bir. Pada saat ini, hidangan yang dipesan datang,
dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan Dev. Jika tidak, Dev benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Yvonne. Pikiran Yvonne terhadapnya begitu mencolok sehingga orang bisa melihatnya. Oke, hari ini kita tidak akan pulang jika kita tidak mabuk. Yvonne mengangguk senang. Dev memesan 2 kotak bir. Bagaimanapun, Yvonne bisa minum 1 kotak sendiri. Keduanya mengobrol sambil minum, berbicara tentang masa kecil mereka. Ketika mereka masih remaja, Dev pindah ke Hongcheng bersama ibunya dari pedesaan, dan keluarga Yvonne tinggal di Hongcheng sejak dia masih kecil. Di masa lalu, komunitas tempat mereka tinggal baik-baik saja, tetapi dengan perkembangan ekonomi yang pesat, hanya dalam beberapa tahun, gedung-gedung tinggi baru terus meningkat, sehingga komunitas Dev menjadi tua dan rusak. Kakak Dev, saya ingat ketika seseorang menggertak saya ketika saya masih kecil. Andalah yang membantu saya maju. Saat itu, ketika saya bersembunyi di belakang Anda, saya merasa sangat aman. Yvonne mengingat masa kecilnya dan berkata dengan emosi. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saudara Dev, saya ingat bahwa Anda bahkan mengambil telur untuk saya, dan dikejar dan dipukuli oleh Paman Chen, dan Anda bahkan memberi saya permen di rumah. Yvonne memiliki lebih banyak kenangan, semua karena kebaikan Dev padanya. Pada saat ini, seorang gadis dengan rambut kuning, sepatu hak tinggi, dan rok 1 langkah tiba-tiba duduk di depan meja mereka. Yvonne, kebetulan sekali, aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk makan warung. Gadis berambut kuning itu menepuk bahu Yvonne dan berkata. Yvonne mendongak dan segera bangkit dan berkata. Christine, bukankah kamu pergi ke luar negeri? Kapan kamu kembali? Christine tersenyum canggung, mengapa pergi ke luar negeri? Saya selalu berada di negara ini, dan saya mengatakan bahwa saya berbohong kepada orang tua saya ketika saya pergi ke luar negeri. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Yvonne memandang Christine dan bertanya. Christine terdiam beberapa saat, dan kemudian dengan malu-malu berkata, saya melakukan pekerjaan hubungan masyarakat. Dev memandang Christine itu, dan pada pandangan pertama dia menebak apa yang dilakukan Christine, itu pasti profesi yang tak bisa terkatakan. Melihat Christine, Yvonne sepertinya telah menebak sesuatu, dan terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Siapa ini? Apakah itu pacarmu? Untuk mengurangi rasa malu, Christine memandang Dev dan bertanya. Tidak, ini saudaraku, Dev. Yvonne tersipu ketika mendengar ini, dan buru-buru menjelaskan. Dev bangkit, mengulurkan tangannya ke arah Christine dan berkata. Halo, nama saya Dev. Halo, nama saya Christine, Yvonne dan saya adalah teman sekelas dan teman sekamar. Christine mengikuti Dev dan berjabat tangan. Tetapi melihat ekspresi Yvonne, Christine tahu bahwa gadis kecil ini pasti menyukai Dev, tetapi tidak ada hubungan yang jelas. Dev mengundang Christine untuk duduk dan makan bersama, tetapi Christine tidak sopan. Yvonne, ada reuni kelas besok, maukah kamu pergi? Setelah Christine duduk, dia bertanya pada Yvonne. Reuni teman sekelas? Siapa yang melakukannya? Sudah 2 atau 3 tahun sejak Yvonne dan yang lainnya lulus, dan mereka tidak pernah mengadakan reuni kelas. Kali ini, reuni kelas tiba-tiba diadakan, dan Yvonne merasa sedikit terkejut. Apa? Apa tidak ada yang memberitahumu? Christine terkejut. Yvonne menggelengkan kepalanya. Christine menghela nafas dan berkata. Tidak heran aku tidak memberitahumu. Aileen Zheng yang melakukannya. Sekarang dia menjadi lebih baik dengan Bradley Lang. Mendengar nama Bradley, tubuh Yvonne tiba-tiba bergetar, dan kemarahan mulai muncul di wajahnya. Dev melihat ekspresi Yvonne, jadi dia bertanya pada Christine. Siapa Bradley? Christine tidak langsung menjawab Dev, tetapi menatap Yvonne. Dia hanya akan mengatakannya setelah izin Yvonne. Bradley adalah mantan pacarku. Yvonne menjawab sendiri. Apakah itu orang yang menipumu karena uang? Dev tahu bahwa Yvonne adalah seorang penari karena dia ditipu oleh mantan pacarnya dan mengambil rentenir untuk melakukan itu. Yvonne mengangguk. Yvonne, apakah Bradley menipumu demi uang? Christine belum mengetahuinya, jadi dia berkata kepada Christine dengan heran.
Setelah Christine mendengar ini, dia segera berkata dengan marah, "Saya sudah lama berpikir bahwa orang ini bukan orang baik, dan bahwa Elaine juga menyukainya, tetapi kami masih di asrama. Dia menargetkan Anda di mana-mana ketika dia di sekolah, dan sekarang dia masih bersama dengan Bradley itu. Bersama-sama, mereka jelas menargetkanmu, hanya untuk membiarkan bajingan ini Bradley memperlakukan Elaine itu dengan baik. Itu semua di masa lalu. Aku tidak ingin ada hubungannya dengan Bradley itu lagi. Aku tidak akan pergi ke reuni kelas. Jangan bilang kamu pernah mengajakku." Yvonne tidak ingin pergi ke reuni kelas, dan dia tidak ingin Bradley tahu bahwa karena dialah Yvonne tidak pergi. "Karena kamu memutuskan untuk tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Itu tidak ada artinya. Reuni alumni saat ini tidak lebih dari kesempatan untuk pamer kepada para siswa yang berprestasi baik." Yvonne tidak ingin pergi, dan Christine juga tidak ingin pergi. "Yvonne, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini? Biarkan bajingan itu melihat seberapa baik yang kamu yang sekarang." Dev membujuk Yvonne. "Kakak Dev." Yvonne memandang Dev dengan curiga, tidak mengerti apa maksud Dev. "Aku akan menemanimu besok, tepat pada waktunya untuk makan." Dev tersenyum tipis. Yvonne terkejut, tetapi segera senyum bahagia muncul di wajahnya. "Yvonne, pacarmu benar, kita semua akan pergi ke sana besok, biarkan bajingan itu melihat seberapa baik keadaanmu sekarang." Melihat ini, Christine juga membujuk Yvonne. Kali ini, Yvonne tidak mengikuti Christine untuk menjelaskan, tetapi mengangguk. Tetapi ketika Dev dan mereka bertiga sedang minum dan mengobrol, seorang pria dengan kepala gemuk dan telinga besar dengan rantai emas datang dan memberi Christine seteguk kata-kata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Aku menghabiskan uang untuk memanggilmu karena aku memintamu untuk menemaniku minum, bukan untuk menemani orang lain. Aku sudah memberitahumu bagaimana menemukanmu untuk waktu yang lama tanpa ada yang terlihat." Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu berkata dengan mengutuk. Melihat ini, Christine buru-buru bangkit dan berkata dengan rendah hati. "Kakak Fatso, aku bertemu seorang teman, jadi aku mengobrol sebentar, dan aku akan segera pergi bersamamu." Pada saat ini, ketika Yvonne melihat Christine dipukuli, dia segera berdiri, dan berkata dengan wajah tidak senang, "Bagaimana Anda bisa mengulurkan tangan dan memukuli seseorang? Bagaimana jika Anda menghabiskan uang, dan itu tidak dijual kepada Anda?" Yvonne telah bekerja sebagai penari, jadi dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan jika dia menghabiskan sejumlah uang untuk memanggil mereka, itu menjadi milik pribadinya. Ketika pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu melihat Yvonne berani berbicara dengannya seperti ini, wajahnya langsung berubah dingin. "Gadis kecil, kamu tidak kecil, berani berbicara denganku seperti ini, saya pikir kamu cukup tanda, bagaimana kalau tidur dengan saudaramu semalaman? Hanya kalian berdua bersama-sama." Pria berkepala gendut dan bertelinga besar mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu pada Yvonne, dan dia bahkan tidak menganggap Dev duduk di sampingnya di matanya. "Kakak Fatso, ini temanku, dia tidak masuk akal, aku akan menemanimu malam ini." Christine buru-buru menghentikan pria berkepala gendut itu dan berkata, "Sekarang saatnya telah tiba, Christine tidak takut Yvonne dan Dev akan tahu apa yang mereka lakukan. Pergi, kamu menghentikanku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Pria gemuk dengan telinga besar mendorong Christine pergi dan berkata. Melihat ini, Yvonne buru-buru mendukung Christine, dan kemudian memelototi pria gemuk dengan telinga besar. Dia tahu bahwa semakin kamu ketakutan, semakin banyak orang yang melihat, semakin mereka akan bertambah 1 inci, jadi Yvonne tidak takut sama sekali. Gadis kecil itu sedikit berani. Melihat Yvonne menatapnya, pria dengan kepala gemuk dan telinga besar menyeringai dan meraih Yvonne. Prak! Kembali? Aduh! Tetapi ketika pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu meraih ke arah Yvonne, tiba-tiba seorang Dev yang sedang duduk bergerak, dan sebuah botol bir menabrak langsung ke kepala pria itu. Darah mengalir ke kepala pria itu dalam sekejap, dan pria itu tiba-tiba memeluk kepalanya dengan tangan kesakitan, dan berjongkok di tanah. Ketika Christine melihat bahwa Dev benar-benar melakukan sesuatu pada pria berkepala gendut ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan.
Kakak Fatso, kamu baik-baik saja. Christine buru-buru membantu pria itu berdiri dan bertanya. Persetan kamu, pria berkepala gendut dan bertelinga besar mendorong Christine menjauh, lalu memelototi Dev dan berkata. Jika kamu berani memukulku, kamu telah memakan nyali beruang dan macan tutul. Aku akan melakukannya hari ini, membunuhmu. Melihat orang ini masih berani memarahi, Dev segera mengambil botol anggur lagi, yang membuat pria berkepala gendut itu ketakutan dan berlari sangat jauh, lalu berteriak, tunggu aku nak, aku akan memanggil seseorang. Segera, pria dengan kepala gemuk dan telinga besar melarikan diri, sementara Dev memandang Yvonne dan Christine seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berkata, duduk, ayo lanjutkan makan. Makan apa lagi, cepat dan lari, tahukah kamu siapa orang ini? Dia menutupi jalan kali ini, dan ada lebih dari selusin orang di bawah komandonya. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padanya? Menyusahkan sekarang. Sekarang. Wajah Christine penuh dengan kecemasan, seperti semut di hotpot, di mana dia ingin makan. Jangan khawatir, kita bisa terus makan, jangan takut padanya. Dev tersenyum ringan. Melihat bahwa Dev tidak takut sama sekali, Christine memandang Yvonne dengan aneh dan bertanya. Yvonne, apa yang dilakukan pacarmu? Apakah dia memiliki banyak latar belakang? Setelah mengetahui identitas pria itu, Dev tidak takut sama sekali. Menurut pendapat Christine, Dev harus memiliki latar belakang, jika tidak, dia tidak akan begitu acuh tak acuh. Kami bekerja bersama, kami bertetangga sejak kami remaja, kami tidak memiliki latar belakang apapun. Yvonne sedikit mengernyit. Tidak mungkin, kamu tidak memiliki latar belakang, mengapa kamu tidak takut sama sekali? Christine tidak percaya, jika itu adalah orang biasa, dia akan ketakutan ketika mendengar identitas pria itu. Saya benar-benar tidak memiliki latar belakang apapun. Saudara Dev, dia baru saja masuk penjara dan baru saja keluar. Dari sudut pandang Yvonne, pengalaman Dev di penjara harus dipertimbangkan sebagai latar belakang. Lagi pula, orang biasa agak takut melihat orang yang pernah di penjara. Tidak heran, saya dulu tinggal di sana, dan sepertinya saya mengenal beberapa orang, tetapi pria gemuk ini bukan hanya seorang gangster yang menutupi jalan, dia adalah anggota geng naga api, jadi saya menyarankan Anda untuk membawa Yvonne bersamamu. Christine membujuk Dev. Geng naga api? Dev merasa sedikit menarik ketika mendengarnya. Mengapa Anda selalu bertemu orang-orang dari geng naga api hari ini? Kenapa, kamu takut? Geng naga api adalah geng terbesar di Hongcheng. Kamu tahu 3 sekte dan 9 tingkat itu. Tidak mungkin melindungimu. Kamu harus membawa Yvonne pergi sekarang. Aku akan melihat apakah aku bisa membujuknya. Bujuk saudara Fatso itu, masalah besar adalah kamu tidak butuh uang malam ini. Christine bermaksud untuk memohon pada pria berkepala gendut itu sendirian. Takut? Dev tertawa, orang-orang dari geng naga api takut padaku, mereka akan lari ketika mereka melihatku. Takut padamu? Christine melirik Dev, dan segera berkata dengan marah, aku tidak bercanda denganmu, jika kamu ingin berpura-pura, kamu bisa melakukannya sendiri, tetapi kamu tidak bisa melibatkan Yvonne. Christine berkata, meraih tangan Yvonne dan berkata, Yvonne, ayo pergi, biarkan dia tinggal sendiri dan berpura-pura, lihat pacar seperti apa yang kamu cari. Pada awalnya, Dev membujuk Yvonne untuk berpartisipasi dalam reuni alumni. Christine masih memiliki perasaan yang baik untuk Dev, tetapi saat ini, tidak ada perasaan yang baik sama sekali. Menurutnya, Dev adalah orang yang hanya berpura-pura kuat. Christine, saudara Dev bukan tipe orang yang kamu katakan. Yvonne tidak ingin pergi, tetapi dipaksa pergi oleh Christine. Yvonne, jangan bodoh, kamu tidak bergaul di jalan, kamu tidak tahu kekuatan geng naga api di seluruh Hongcheng. Tidak ada orang yang tidak takut dengan geng naga api, Dev telah dipenjara selama beberapa tahun, saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Christine memegang Yvonne dan tidak melepaskannya. Tepat ketika Christine menarik dengan Yvonne, sekelompok orang tiba-tiba berkumpul, dan pria yang memimpin adalah pria gemuk dengan telinga besar, dan pada saat ini kepala pria itu sudah diperban. Melihat pria itu membawa seseorang,
Christine menjadi pucat karena ketakutan, dan melepaskan Yvonne, merasa sedikit kewalahan. Yvonne ngeri ketika melihat ada begitu banyak orang di sisi lain, dan semuanya kejam. Hanya Dave yang masih duduk di tempat yang sama dengan tenang. Wah, kamu sangat hebat, kamu bahkan tidak lari, aku akan memberitahu kamu seberapa baik aku hari ini. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu berkata, membungkuk dan mengambil sebotol anggur dan melambaikannya ke arah Dave. Kakak Fatso. Melihat ini, Christine buru-buru melangkah maju untuk menghentikan pria berkepala gendut itu. Kakak Fatso tenang, dia sudah menyesalinya sekarang, dan ketika saya memberitahu dia tentang identitas kakak Fatso itu, dia akan ketakutan setengah mati, dan kakak Fatso sedang menonton. Demi wajahku, tolong lepaskan dia sekali, aku akan menemani kakak Fatso itu secara gratis selama beberapa malam di masa depan, dan biarkan dia membayar sejumlah uang untuk menebus kesalahan kakak Fatso itu. Pria dengan kepala dan telinga yang gemuk masih ingin menahan diri, tetapi ketika dia mendengar bahwa pihak lain bersedia membayar untuk solusinya, dia mengambil kembali botol anggur di tangannya dan bertanya kepada Christine. Berapa yang bisa dia bayar? Kepalaku bukan apa-apa. Siapapun bisa melakukannya. Bersambung ke episode 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.